Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi teman-teman ke Football Diversity. Ini malam kita akan berbicara tentang lebih ke pembinaan sama Om Saleangga. Mungkin Ozan ditampilkan dulu ininya, track recordnya Om Angga itu yang tadi foto. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu Om Angga. Sebelumnya kerja di mana dan sekarang lagi berkegiatan apa ini? Oke, halo semuanya. Ini ada sapaan khususnya? Oh, itu baru mau dicari. Udah tahu. Iya. Kasih dulu, Sahabat- kasih dulu sahabat khusus dahsyat. apa kek. Iya, kan sama-sama YouTuber baru tuh. Om Angga juga di YouTuber baru. Jadi kita juga ini sama sih. Jadi halo semua teman-teman yang Iya. menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Saleangga, biasa dipanggil Angga. Saat ini saya sedang berada di Timika, bekerja sebagai pendamping psikologi olahraga untuk tim nasional cabang olahraga atletik yang berada di desentralisasi dan berada di khusus di Timika, Papua gitu. Jadi latar belakang saya adalah seorang psikologi yang berkecimpung di mau masukin dunia olahraga, jadi bisa dibilang psikolog olahraga tapi pendamping psikologi olahraga juga bisa, seperti itu. Jadi kalau Mangga psikolog olahraga kan mungkin di semua klub di Indonesia, bahkan yang sudah di kasta Liga 1 saja itu bisa dihitung beberapa saja yang punya psikolog olahraga kan. Maksudnya tidak orang pasti bilang kalau supporting role-nya itu fisioterapi, masseur, kemudian dokter kan, yang lebih kayak begitu. Tapi psikolog olahraga ini Om, kalau di atlet lebih khususnya, itu dia bagaimana untuk mencoba untuk kita tahu ini lagi bermasalah kondisi psikologis ini seseorang atlet ini. Apakah kayak survei-survei MBTI atau bagaimana itu? Oke, sebenarnya psikologi, untuk mengetahui psikologinya seorang atlet itu gampang-gampang susah. Jadi yang pertama adalah yang harus diketahui bahwa untuk mengetahui sisi psikologis atau bagaimana masalah psikologisnya seseorang itu tidak bisa dinilai dari angka, tidak jelas memang apa ya, bisa dibilang cara melihatnya dari kacamata luar, harus karena melalui hasil tes dan sebagainya. Makanya sebagai seorang pendamping psikologi olahraga itu butuh yang paling utama adalah bagaimana secepat mungkin bisa beradaptasi dengan tim. Karena memang butuh waktu untuk mengetahui apa sebenarnya masalah dari setiap atlet, masalah tim atau masalah pelatih gitu. Karena sebenarnya tugasnya psikolog olahraga itu bukan hanya untuk atletnya saja gitu, tapi untuk keseluruhan tim. Hubungan antara atlet dan pelatih, pelatih dengan staf lain, atau mungkin dengan manajemen, itulah menjadi sederhananya psikolog olahraga ini menjadi jembatan untuk menyambung komunikasi tersebut. Nah, kalau ditanya bagaimana cara melihat masalahnya, apakah harus ada tes sebelumnya? Untuk pastinya iya, tapi sebelum masuk ke situ ada namanya proses observasi terlebih dahulu, yang bisa makan waktu tergantung jenis olahraganya. Misalkan sekarang secara sederhana, jenis olahraga itu kan terbagi dua. Ada olahraga tim, ada olahraga individu. Jenis itu saja sudah berbeda masalahnya. Di sepak bola, jenis masalah yang terjadi di tim sepak bola tentu saja akan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di olahraga atletik. Karena ada yang kerja sama tim, ada yang individu. Itu saja pendekatan observasinya akan sangat berbeda gitu. Jadi butuh waktu berbulan-bulan tergantung jenis olahraganya apa gitu. Setelah dilakukan misalnya observasi anggaplah 3-6 bulan, didapatkanlah secara garis besar lah masalahnya apa, lalu diperjelas dengan melakukan psikotes yang sifatnya mungkin lebih personal terhadap bagaimana perkembangan atletnya, sisi psikologis atletnya ataupun dengan pelatihnya. Lalu mungkin setelah itu dilakukanlah asesmen, oh ini hasil observasi selama anggaplah 6 bulan terakhir, dan di-matchingkan dengan hasil psikotes, ternyata hasilnya ini yang kita coba
selesaikan dalam jangka waktu ke depan seperti itu. Jadi memang tidak bisa langsung. Nah, inilah yang mungkin saya menyambung tadi intermezzonya masuk bahwa kenapa belum banyak yang menggunakan karena rata-rata tuh basis look-nya para pemangku kebijakan lah di klub-klub olahraga profesional itu adalah melihatnya langsung yang terlihat gitu. Misalnya kayak Messi yang dipijit yang langsung sembuh gitu. Fisioterapi cedera langsung bisa sembuh gitu. Sementara yang seperti saya bilang untuk observasi saja butuh sekitar 3 sampai 6 bulan gitu. Apakah tidak semua gitu owner-owner bahkan mau memahami seperti itu? Padahal sebenarnya psikologi itu masuk sebagai salah satu bantuan dalam olahraga dan itu sudah masuk di undang-undang. Saya lupa spesifiknya undang-undang tahun berapa, tapi memang itu dijelaskan bahwa psikologi itu masuk ke dalam sporting role lah gitu. Selain fisioterapis, ahli gizi, dokter tim, measure dan sebagainya. Itu dianggap setara, tapi ya itu melihatnya masih harus cepat to the point gitu. Jadi susah juga gitu. Bahkan kayak bilang ini atletku stres, besok kasih sembuh ya. Oh, tidak bisa dong begitu. Gimana? Iya. Atau orang Mangga kasih dalam selesai gitu. Mangga berarti sorry saya off kamera. Jadi sebenarnya kalau untuk membahas tentang psikologi olahraga seperti yang tadi kita ulas bahwa memang sangat begitu pentingnya lah psikolog atau ya psikolog dalam olahraga karena psikologi dari setiap pemain bisa saja cedera. Betul. Nah, cedera dalam artian itu bisa banyak aspek. Mau itu dari mungkin permainan, hubungan antar pelatih dan pemain lain. Nah, kalau yang Omangga biasa tangani seperti apa cedera-cedera dari para pemain ini, dari kita lihat dari aspek psikologinya. Iya. Mungkin bisa kita jelaskan sedikit. Yang paling baru itu saya alami adalah saya mendampingi seorang atlet peraih medali perunggu PON kemarin. Salah satu andalan Papua di bidang atletik gitu. Dia mengalami cedera lutut selama panjang 6 sampai 7 bulan. Total recovery sebenarnya total hampir 1 tahun. ACL ya, Om? Kenapa? ACL ya? Bukan ACL, tapi memang saya lupa apa, tapi bukan ACL, tapi memang di lutut gitu. Bagian lutut gitu. Itu penyembuhannya cukup panjang dan sebagai seorang atlet yang sedang meniti karir gitu, masalah itu tentu saja sangat traumatik gitu. Bahkan ada artinya bilang bisa tidak ya saya comeback, bisa tidak ya saya harus bisa bangkit kembali karena memang harapannya besar. Bayangkan dia baru debut di PON langsung dapat perunggu gitu. Itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa gitu di tingkat nasional gitu. Tapi cedera dihantam dan dia dapat cedera ketika TC itu proses pendekatannya cukup panjang gitu dan memang bersabar. Untungnya tim kepelatihan juga paham bahwa proses ini panjang. Jadi tidak ada pressure dari tim kepelatihan sehingga saya pun bisa mendampingi dengan tenang. Jadi butuh berbulan-bulan untuk dia menerima kondisinya. Jadi yang paling pertama adalah membuat atlet menerima dulu kondisinya, tidak menyalahkan. Karena seringkali dia kayak jengkel dengan dirinya, dengan apa, itu yang mengganggu proses penyembuhannya secara psikis. Jadi dibuat dulu dia menerima bahwa ini adalah bagian proses gitu. Seluruh atlet dunia pasti akan mengalami ada nih fase ini dalam hidupnya. Diterima dulu. Tergantung sekarang tahu bisa melewati atau tidak. Nah, singkat cerita setelah proses itu, barulah saya bisa masukkan intervensi-intervensi psikologis. 2 yang paling sederhana adalah visualisasi dan relaksasi. Visualisasi adalah bayangkan dia tidak bisa lompat, dia tidak bisa sentuh bak pasir selama berbulan-bulan, hampir 7-8 bulan. Tapi kan dia harus tetap diingatkan secara memori terkait apa yang dilakukan gitu. Jadi begitu kembali tidak trauma. Kan makanya biasa kita lihat atlet baru sembuh dari cedera masih kaku gerakannya. Kayak masih takut gocek, kalau mungkin pembuat takut patek kanan kiri gitu karena mungkin dia pernah cedera situ. Gerakan-gerakan signature move-nya itu hilang biasanya kalau setelah habis cedera panjang. Betul. Nah, inilah yang dibuat di visualisasi ini dibuat untuk dia tetap mengingat itu. Jadi dia membayangkan, dibuat relaksasi dulu, diatur pernafasan, dia rileks, dia menyatu dengan tubuhnya gitu. Lalu dibuat kondisi di mana dia seakan-akan bergerak. Walaupun jadi lompat jauh itu dia duduk aja. Tapi dia tetap akan bergerak seperti seakan-akan dia melompat. Itu terus dilakukan selama berminggu-minggu hampir 2 bulan.
akhirnya itu tetap tersimpan dalam otaknya. Jadi begitu ketika dia siap, dia sudah jauh lebih karena dia sudah melatihnya dalam pikiran. Nah, seperti itu salah satu bentuk intervensi yang saya berikan untuk penanganan cedera. Jadi visualisasi biar touch-nya ndak hilang gitu. Iya, iya. Touch. Jadi kalau Om Angga mirip kayak kalau saya nonton F1 mesmerizing Om ya. Jadi dia harus ingat Ya, belokannya, apanya. mesmerizing betul. Tapi Kurang sambil lebih tutup mata begitu kan? Iya, iya, iya. dan memang sambil tutup mata betul. Oh, Betul-betul dari duduk sampai berdiri sampai dia buang badannya. Jadi betul-betul semua itu justru memang sebaiknya tutup mata. Jadi dia bisa memvisualisasikan tubuhnya secara utuh ketika dia berlari. Walaupun paling dia cuma duduk atau bahkan startnya bahkan dari tidur deh. Startnya. Jadi dia cuma kayak gini-gini sebelum tidur untuk mengingat. Jadi memancing muscle memorinya kembali gitu. Oke, oke. Tapi Om, ya tidak bisa dipungkiri yang tadi Om itu sanggah bahwa hendak menyalahkan. Sering kan pemain, cobanya saya tidak lari atau cobanya saya diam. Yang sering mungkin beberapa kasus yang besar di dunia kayak Derrick Rose ya. Cobanya dia tidak main di menit terakhir itu dia bisa ACL parah. Kemudian beberapa pemain kita ada juga. Nah, itu kalau begitu kan tidak bisa dipungkir bahwa ada nanti menyalahkan keadaan dan kondisi. Di mana caranya dari timnya Om Angga ini untuk mulai menghilangkan itu. Walaupun memang ada beberapa atlet yang tidak menyalahkan dirinya, tapi bagaimana pasti ada lah ya Om ya, walaupun tidak tersirat begitu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa comebackmu nanti nggak usah ingat yang sebelumnya ini kejadian. Apalagi kalau kayak misalnya contoh paling sering ankle gitu kan, ada kayak rasa tidak nyaman kan, begitu. Bagaimana? Sebenarnya beda-beda jenis yang akan dilakukan setiap orang. Makanya penting juga untuk kami itu untuk kenal secara personal atlet. Makanya itu tadi 3-6 bulan awal itu menjadi kita tahu atlet ini, bagusnya dikasih intervensi ini. Bagusnya dikasih intervensi ini. Karena ada atlet yang bisa dikerasi kayak dikasih mungkin di agak kata-kata yang kasar untuk dia bangkit gitu. Tapi ada atlet yang tidak bisa seperti itu, justru harus dilembutkan, dikasih pemahaman. Itu berbeda, jadi tergantung karakter si atletnya gitu. Tapi intinya dari semua itu adalah bagaimana kita membawa atau menggiring itu semua ke atlet untuk bisa menerima dulu. Memang prosesnya akan berbeda. Waktunya pun jelas akan berbeda, tapi makanya penting di observasi 3-6 bulan awal itu paling krusial gitu. Karena itu menjadi tugas kami untuk mengetahui ini masuknya lewat mana setiap atlet. Bayangkan satu tim gitu. Bayangkan kalau di tim sepak bola ada 30 orang gitu, 30-nya itu harus kita kurang lebih kuasai selama 6 bulan. Jadi begitu ada masalah kita tahu begini. Jadi memang tidak bisa langsung. Prosesnya tapi kenapa selama itu Om Angga ya, maksudnya 3-6 bulan, kenapa mohon maafin, maksudnya mungkin basic juga tidak terlalu kuat, tapi untuk 3-6 bulan itu ya memang cukup lama, apalagi kalau rentan waktu jeda kompetisi kita anggaplah anggaplah kita ini ya pemain sepak bola lah, pertandingan kompetisi sepak bola Liga 1. Nah itu butuh lama pasti, apalagi orang yang memiliki traumatik untuk bertanding, PD-nya kurang, jadi dia, nah itu pasti akan mengalami penurunan karir, akan mengalami penurunan karir dan seterusnya. Nah, kenapa mesti 3-6 bulan observasi? Bagaimana itu kita bisa, bagaimana cara observasi? Ya itu yang mungkin teman-teman mau tahu. Kalau durasinya kenapa 3-6 bulan? Sebenarnya itu adalah batas idealnya, tapi kan seringkali di olahraga seringkali kita berada dalam situasi yang tidak ideal gitu dan sebagainya. Nah, kenapa 3 bulan? Karena itu butuh menyeluruh. Jadi apa yang kami lakukan observasinya itu seperti apa? Ya datang saja ke stadion, datang ikut mereka lapangan, ikut setiap aktivitasnya, bahkan mungkin sekedar sesi gym, sesi berenang mungkin, atau sesi makan, atau bahkan ngobrol dan sebagainya. Itu adalah proses observasinya gitu, pendekatan itunya. Nah, kalau di cases-cases khusus, misalnya ada yang sudah trauma cedera dan sebagainya, itu biasanya kita by mention dari tim pelatihan. Jadi teman-teman bilang begini, coba dong si
A dibereskan lebih cepat dibanding yang lain. Oke, kalau itu kita bisa. Artinya langsung pendekatannya tidak jadi sudut pandangnya tidak langsung lihat lebar dulu, langsung spesifik. Oke, saya pegang si A untuk beberapa waktu ke depan, saya fokus ke A dulu sambil melihat secara kasar lah untuk yang lain. Tapi saya fokusnya ke A. Itu bisa. Itu bisa. Tapi ini untuk saya bilang 3 sampai 6 bulan untuk ideal untuk melihat secara keseluruhan sambil menunggu kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah ya bisa langsung intervensi lebih cepat gitu. Dan memang itu 3-6 bulan karena untuk mengamati satu orang saja itu butuh berminggu-minggu sebenarnya. Sebenarnya kalau anggaplah sebenarnya ini, kalau misalnya kita kenal orang baru kan tidak bisa cuma 1-2 kali untuk kita tahu ini maunya apa gitu. Butuh berkali-kali ketemu kan. Tidak mungkin baru kenal langsung didatek telinganya begitu. Nah, Iya. kalau saya bilang begini ke dia, masuk enggak ya jokesnya cocok. Itu kan itu saja butuh waktu, bisa berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan baru bisa sepaham. Nah, bagaimana dengan olahraga yang memang dituntut, apalagi permainan tim itu jauh lebih kompleks gitu, jauh lebih kompleks. Jadi makanya memang idealnya seperti, tapi di Indonesia ya seringkali memang kita tidak ideal gitu kondisinya gitu. Bahkan saya ingat di bulan kemarin saya masuk menjelang 7 bulan menjelang PON. Itu secara teori sudah tidak mungkin dilakukan observasi 3-6 bulan gitu. Makanya kita persingkat, kita cut cuma 2 bulan awal, sudah itu langsung intervensi. Mau tidak mau seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Tapi itu 3-6 bulan tadi contoh idealnya seperti itu. Oh, jadi Om Angga bisa dibilang Om Angga ini membuat namanya talent pool begitu ya, mengenai data-data psikologisnya atlet begitu ya. Misalnya ini agak temperamental, ini dia tidak boleh disentuh hatinya, ini jangan dimarah-marahi ya, begitu ya Om Angga ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kan selalu ada monthly report kan. Jadi siapa. Jadi tapi di salah-salah itu gimana itu pemain kalau misalnya kayak tipikal Sergio Ramos. Iya. Nah, justru enak kalau kayak Sergio Ramos. Yang kalau kita sudah kayak misalnya Sergio Ramos kan ditahu bahwa ini leadershipnya tinggi tapi pembangkang lah. Maksudnya kayak arogan. Lebih enak itu dimasuki itu pertama, kalau itu sudah klik, yang lainnya itu akan lebih mudah. Jadi makanya itu penting observasi, kayak dilihat siapa yang paling berpengaruh di sini, kunci dia, cepat ambil dia. Apa kalau dalam kondisi timnya, kunci dia, ambil dia. Kalau cepat klop sama dia, yang lain akan mengikuti. Karena pasti bilang, si A saja yang sangar atau bagaimana, respect ke ini, terbuka ini, kenapa kita tidak? Iya. Jadi justru sebenarnya menarik kalau ada pemain-pemain yang kayak begitu, yang memang ala-ala Ibrahimovic begitu. Oh, itu enak sekali. Langsung kita sasar Ibrahimovic, tapi resikonya adalah kalau gagal yang lain akan tidak respect. Jadi memang ada gamblingnya, tapi itu yang paling menarik justru. Daripada semua masuk ke tim yang semua rata aja semua. Itu susah dicari siapa juru kuncinya. Ya, maka pembatas. Bagaimana Fauzan? Ada mau ditanya mungkin Om Gun? Mengenai pembinaan. Tidak siapkan sama yang psikologi olahraga. Iya, tidak apa-apa tuh di awal dulu. Nanti dipotong saja. Karena psikologinya sekarang juga tidak siap. Iya. Tapi jadi tidak siap. Tapi Om Angga, saya penasaran sama satu pemain idola aku ini, Eden Hazard. Bagaimana kalau tadi kan Om bilang post Prato, ini post ini maksudnya. Akhirnya sampai dia sudah berhenti main bola saya. Padahal Hazard ini ada lemnya ini di kaki. Iya, bagaimana itu? Kan sebenarnya salah satu yang membuat karirnya atlet itu panjang di olahraga apapun adalah seberapa cinta dia dengan olahraganya. Kalau dia cinta dengan olahraganya, dia bisa itu panjang. Bahkan kan banyak kasus-kasus yang terakhir kemarin siapa ya yang Sancho. Jangan Sancho ini. Yang Kalitik ya, siapa sih yang dia pindah ke klub masa kecilnya dan hanya digaji €1. Nikola Kalicic kalau nggak salah. Itu yang pemainnya Milan dulu. Itu karena dia cinta, dia bahkan tidak memikirkan soal gajinya gitu. Artinya apa? Hasratnya ada. Nah Hazard ini hasratnya sudah mati memang. Sudah hilang aja gitu. Sudah hilang untuk berkompetitif. Jadi memang itu menjadi sulit dan susah gitu. Mungkin dia merasa sudah dapat semua,
gitu kan. Sebenarnya kalau di level klub kan dia bisa dibilang Hazard sudah mendapatkan semuanya Ya, gitu. Hazard dan Bale ya. Iya, Bale pun seperti itu. Iya. Makanya Bale lebih besar hasratnya ke golf kan, akhirnya dia pindah ke golf. Itu. Iya, jadi pemain pro golf. Jadi sebenarnya seperti itu, ketika hasrat untuk mencintai olahraga sudah hilang, atlet akan cenderung cepat pensiun gitu. Di luar kondisi fisik karena cedera gitu. Jadi kalau dari sisi Hazardnya saya lihatnya memang dia sudah hilang moodnya, dan maksudnya dia aja kan ada cukup frustasi kan dengan proses penyembuhan cederanya, jadi ya sudah lah gitu. Iya. Oh. Tapi saya kalau di Indonesia ya, kita bisa lihat sendiri tuh kayak Bagams, Bung Zales, Zarahan, kayak siapa? Maman Abdul Rahman, Tony Sucipto, itu pemain yang kiri kanan cedera, kiri kanan maksudnya tidak ada kan beberapa psikologis kalau misalnya Om Acan tidak dipakai di PSM untuk jadi starting line up, di bench warmer saja itu kan turun sedikit ini kan. Sudah bench warmer yang tidak masuk lagi di DSP, ada kan begitu. Kan beberapa pemain yang sudah lewat lah usia emasnya. Apa ya kalau kita di luar negeri bisa reserve gitu kan. Iya. Bawahnya lagi DSP kan, Cadangannya cadangan. Iya itu cadangan. Bagaimana itu? Maksudnya tapi kan tim ini misalnya kayak enggak perhatikan starting line up-ku, bench warmer-ku sama, tapi kalau lewat dari itu maksudnya ada yang atlet memang bisa dibilang skillnya tidak sampai di situ kalau sudah di talent pool begitu. Tapi bagaimana dari tim psikologi sendiri tetap nampung dia bahwa kok bisa gitu, padahal persentase mungkin kecil tapi tetap dibantu. Gimana itu? Nah, sebenarnya kalau ada kondisi seperti itu, kita bicarakan yang sejujurnya itu lebih cepat, lebih bagus dibanding dikasih kata pemanis. Sebenarnya kok ini jago sekali gitu. Iya. Padahal belum sebenarnya gitu. Jadi dibuat realistis bahwa apa sih sebenarnya tujuanmu berolahraga ini, menjadi atlet itu apa gitu. Itu ditemukan kembali apakah misalnya kan ada orang atlet yang cukup masuk dalam tim. Mungkin mimpinya adalah, anggaplah mimpiku dari kecil cukup menjadi pemain PSM Makassar. Dan ketika sudah jadi pemain, dia tidak pikir gitu bahwa dia mungkin apakah starting, apakah cadangan atau reserve gitu. Karena dia adalah pemain. Di situ saya kan mimpinya sudah berhasil. Jadi selesai begitu ya? Sebenarnya selesai. Iya kan, jadi ditanya lagi maunya apa lagi selanjutnya gitu. Kalau misalnya memang kualitasnya mentok, artinya berarti mimpinya harus dikoreksi dong, karena kan mimpimu ingin jadi pemain PSM Makassar sudah selesai kan. Ada kan, kecuali mimpimu adalah ingin menjadi contoh pemain ya. Itu kan beda level lagi, artinya kok tidak bisa di situ, level permainanmu harus ditingkatkan, berubah. Itu akan pelan-pelan berubahnya. Makanya mindset mimpi itu penting sekali. Goal setting, motivasi itu penting, sangat penting gitu. Karena itu akan menentukan. Kalau dia bilang, saya cuma mau main klub profesional, ya sudah. Jadi cadangan ketiga pun bisa gitu. Kok tetap main profesional, iya kan? Jadi diperjelas saja gitu, dispesifikkan mimpinya apa dan sebagainya. Itu yang menjadi cukup krusial. Jadi kita dikasih tahu di awal, lebih baik jujur daripada dikasih pemanis, kok itu jago sekali, kok belum keluar talentanya. Iya. Kalau yang tidak bisa gitu. Dan itu kan skill bukan urusan saya gitu, itu urusan teknis pelatih gitu. Tapi ada enggak pelatih juga yang bilang, coba dulu kamu cari tahu ini sebenarnya ini pemain kenapa akhirnya dia tidak mau berjuang seperti itu dicari tahu juga? Dicari tahu. Kayak misalnya kenapa dia enggak mood, kenapa dan semuanya, cari tahu. Cuman terkadang info yang didapat sulit diterima oleh pelatih. Misalnya sebenarnya dia tidak perform karena dia tidak cocok dengan instruksinya coach. Itu kan cukup menyelidik, tapi itu kenyataannya. Ya kayak, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya kan sudah ini, akhirnya ada lagi. Jadi itu ternyata dicek percek adalah hubungan antara pelatih dan atlet. Bukan seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Bisa ada request. Satu ini yang mungkin agak kontroversial ini pertanyaan. Kalau Om sekarang kan sudah tersistematis dan terstruktur untuk bisanya dibilang uang sakunya atlet ya. Yang saya mau tanya, pernah enggak Om kelola satu tim yang untuk finansialnya itu berat? Jadi atletnya ini sebenarnya jago, tapi ya ada kebutuhan finansial lain yang
dia harus penuhi begitu. Akhirnya mempengaruhi anunya, psikologisnya. Pernah, kami juga saja beberapa kali dapat momen seperti itu gitu. Dan jelas itu kalau seperti itu yang saya lakukan adalah berbicara ke manajemen, karena itu sudah tidak bisa, kita agak cukup balik ya ke apalagi manajemennya di psikologis ya. yang berkeluarga. Itu sudah harga mati, bilang saya tidak bisa kirimkan uang keluargaku, bagaimana saya mau fokus. Itu make sense, nggak ada kata-kata penyemangat lagi, bilang sabar, kok harus tetap berjuang, nggak bisa gitu, karena dia pikirkan keluarganya. Sangat make sense. Karena yang saya bilang ya sudah, saya kembalikan ke manajemen. Kalau masalah finansial ini terus terjadi, jangan marah ketika performanya tidak meningkat atau bahkan jauh menurun, karena jelas masuk keluarga ini. Jadi ya naiknya ke atas gitu. Makanya saya bilang jadi penyambung kan, penyambung masalah atlet ke manajemen bisa disampaikan, jembatan. Apa Pak Uzan mau bertanya? Angkat tangan itu. Tapi kalau kasusnya ini kayak Chelsea ini bagus di manajemennya, tapi permainan turun. Maksudnya banyak Om. Iya, Om itu, tapi kenapa ranking 10 dia? Kira-kira kenapa? Apa ada faktor aduh ya? Kebanyakan uang kan jadi malas Ki. Itu Chelsea kurang bisa. Ini kan kita lihatnya kita tidak tahu apa internal timnya gitu. Tapi kayaknya kalau dari saya lihatnya secara umum memang karena terlalu berisiko, dia memang ambil pemain-pemain yang agak-agak semi-semi mentah dan sebagainya gitu. Mungkin itu taktik manajemen ya. Iya. Jadi banyak ya, karena memang psikologis itu sistemnya Om, tidak sama setiap manusia ya, tidak sama setiap orang. Bahkan satu tim tidak bisa seperti latihan Ivan Kolev begitu yang keras. Siapa nama pelatihnya yang terakhir kita juara 91? Ini SEA Games yang dari Rusia. Yang dari Rusia itu kan juga terkenal sekali keras kan. Ya, Poloskin siapa? Ya, Polosin. Itu kan semua pemain yang sampai muntah-muntah. Iya. Bahkan ada beberapa statement dari kayak Ilham Jayasuma dan beberapa pemain menghindari TC supaya tidak kena kerasnya seperti. Lanjut mungkin Pak, kita kasih lihat dulu.